Bitkom bincang komunikasi, buletin dari Kominfo Sakti, mengupas fakta sehari-hari, narasi para ahli terpercaya. Persembahan buat Buleleng, podcast kita cermati dari bumi Panji Sakti, dengan hati penuh inspirasi. Hai sahabat Bitkom, sahabat Buleleng dimanapun Anda berada, bertemu kembali bersama saya Dewi Lestari, dan kali ini saya ditemani oleh rekan saya Chandra Asih dalam Bitkom Bincang Komunikasi, sebuah program resmi ya, podcast, program resmi dari pemerintah Kabupaten Buleleng yang akan mengulik topik tentang pembangunan di bumi Panji Sakti. Dan sahabat Buleleng, kali ini kita akan menghadirkan topik yang sedikit berbeda. Mungkin beberapa di antara sahabat Buleleng masih segan atau tabu ya untuk membicarakan tentang topik ini, tetapi Bitkom akan mengangkat topik ini untuk sahabat Buleleng. Dan tentu saja kita juga sudah menghadirkan narasumber yang berkompeten untuk menjawab keingintahuan sahabat Buleleng. Jadi nanti apapun informasi yang disampaikan itu sudah dari narasumber yang berwenang untuk menyampaikannya. Nah sahabat Buleleng, sahabat Bitkom dimanapun Anda berada, kita akan langsung saja ke narasumber dan akan diperkenalkan oleh rekan saya Chandra Asih. Tapi sebelum itu saya akan mencukupi kebutuhan air minum saya dulu. Sudahkah sahabat Bitkom minum ya Buleleng hari ini? Saya minum dulu. Silakan Liana. Sorry, Chandra. Sorry. Cut bagian itu ya. Bapak, Man, lanjut. Ingatin Liana. Sahabat Buleleng, saya akan mencukupi dulu. Sahabat Bitkom, saya akan mencukupi kebutuhan air minum saya hari ini. Sudahkah Anda minum ya Buleleng hari ini? Dan siapakah narasumber akan diperkenalkan oleh rekan saya Chandra. Silahkan, saya minum dulu sahabat Buleleng. Oke, terima kasih Kak Dewi. Jadi untuk narasumber pada pagi hari ini, beliau itu merupakan salah satu aktivis peduli HIV/AIDS yang bernama Bapak Maderiko Wibawa SH. Selamat datang Bapak di Bitkom pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya juga berkesempatan hadir pada hari ini. Nah, perlu kita lanjut aja langsung ke draft pertanyaannya Pak Nggih. Nah, seperti yang kita ketahui kan masyarakat Buleleng itu masih awam mengenai tentang HIV/AIDS nih Pak. Nah, apa sih itu HIV/AIDS? Apa sih perbedaannya gitu loh Pak? Mungkin bisa dijelaskan langsung. Oke, terima kasih rekan Kominfo ya. Bu Dewi, kebetulan teman kita Chandra. Jadi terima kasih juga atas waktunya, kita diberikan kesempatan untuk berbagi di sini. Tadi saya sudah diperkenalkan, namun hanya sebatas nama ya. Jadi sebatas nama saya betul Maderiko Wibawa, cuman saya di HIV itu tergabung di Yayasan Citra Usaha Indonesia. Jadi yayasan yang murni bergerak dalam program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan penyakit-penyakit terkait lainnya seperti kesehatan seksual, reproduksi, kemudian penyakit kelamin, termasuk juga penyalahgunaan narkoba. Nah, jadi apa yang menjadi pertanyaan dari rekan Chandra tadi, sampai sekarang pun pertanyaan itu masih sering dimunculkan di masyarakat ya. Satu, karena paham mereka tentang HIV, tapi kadang-kadang kepanjangan atau membedakan antara HIV dengan AIDS itu sangat dibutuhkan oleh mereka. Kalau sebatas ini sampai sekarang HIV dan AIDS itu masih sama. Jadi HIV itu kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS itu sendiri adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome, atau sekumpulan gejala penyakit akibat melemahnya daya tahan tubuh manusia. Nah, jadi apa yang membedakan HIV dengan AIDS? Kalau HIV sudah jelas virusnya, kemudian AIDS itu sendiri adalah sekumpulan gejala penyakitnya. Nah, yang menjadi yang sering menjadi pertanyaan adalah ketika ada HIV, ketika ada AIDS, kemudian di tengah-tengah itu ada HIV positif. Ya, jadi kalau HIV sudah jelas jadi virusnya, kemudian AIDS itu adalah sekumpulan gejala penyakit. Kalau HIV positif itu adalah seseorang yang sudah terinfeksi HIV, tetapi belum menunjukkan gejala. Jadi
pada stadium-stadium tertentu mereka belum ada gejala. Jadi apa yang kita lihat sama seperti kita saat ini, kita tidak berani memastikan bahwa teman yang ambil gambar, operator, kita tidak pernah tahu kalau sebelum mereka melakukan tes. Tapi ketika dia pun tes dengan hasil positif, belum akan menunjukkan gejala setelah beberapa tahun. Itu yang membedakan rekan Chandra. Jadi kalau misalnya seseorang itu terinfeksi virus HIV itu tidak langsung menunjukkan gejala nggak Pak Riko? Jadi tergantung dari kapan mereka melakukan perilaku yang beresiko. Tapi kalau mereka dengan kesadaran mau melakukan tes darah terlebih dahulu, itu tidak akan kelihatan gejalanya. Atau gejalanya akan muncul setelah sekian tahun lagi. Jadi yang umum biasanya 3, 5, sampai 10 tahun baru akan muncul. Nah tapi ada beberapa teman-teman kami yang sudah kelihatan gejalanya, tapi belum melakukan tes darah. Dan kita juga tidak berani vonis kalau seseorang itu terinfeksi HIV dari gejalanya. Jadi harus dibuktikan dengan tes terlebih dahulu. Jadi kita tidak bisa memastikan. Kadang seperti pertanyaannya Bu Dewi tadi, tidak kelihatan ya kalau dia statusnya masih HIV positif, dalam tubuhnya sudah ada virusnya tetapi belum menunjukkan gejala. Sama kayak kita juga. Nah, ketika sudah masuk ke stadium 3, sudah muncul gejalanya, ya berarti gejalanya sudah mulai muncul, ya berarti dia sudah menunjukkan bahwa sebelumnya dia adalah HIV positif. Demikian. Nah, menurut pengalaman dari Pak Riko itu, seseorang itu akan melakukan suatu tes untuk mengetahui HIV itu biasanya karena apa? Mungkin dia check up biasa, kemudian ketahuan atau bagaimana gitu Pak? Nah, izin menyampaikan sedikit, saya terlibat di HIV/AIDS itu dari tahun 98. Kemudian di Buleleng sendiri pemeriksaan atau tes darah untuk HIV itu 2004. Ada klinik PCT di Rumah Sakit Umum, kebetulan saya juga terlibat di konselornya di situ. Kalau misalnya kita bedakan, karena saya sudah terlalu lama ya, mungkin sudah expired. Kalau terlalu lama kita sangat susah sekali melihat orang itu, susah sekali membangun kesadaran orang untuk mau melakukan tes. Karena ketika muncul gejala, ketika sudah ada gejala kronis, ada beberapa gejala yang muncul seperti diare, batunya berkepanjangan, berat badannya menurun, itu baru kita tes, baru kita obati. Dan sekarang ini karena sudah program HIV ini memang sudah cukup lama, selain di Rumah Sakit Umum, hampir di semua puskesmas yang ada di Kabupaten Buleleng ada alat tesnya. Di rumah sakit swasta juga ada. Nah, kenapa mereka akhirnya mau melakukan tes darah? Yang pertama, kesadaran mereka sendiri sudah muncul. Ketika mereka memiliki perilaku-perilaku yang beresiko terhadap penularan HIV, mereka melakukan upaya tes darah sendiri. Kemudian ada juga kalau kawan-kawan kita yang PMI yang mau berangkat ke luar negeri, baik di kapal pesiar maupun di darat, itu biasanya ada mandatory test. Jadi mereka punya kewajiban, mereka diwajibkan untuk melakukan tes darah dulu sebelum keberangkatan. Kemudian program pemerintah lainnya yang menunjang kenapa akhirnya banyak kita temukan kasus-kasus HIV itu ada program screening. Jadi setiap orang yang kena penyakit kelamin yang melakukan pemeriksaan ke layanan kesehatan pemerintah itu diwajibkan untuk tes darah. Orang yang ada TBC, ketika dideteksi ada TBC mau pengobatan TBC itu juga diwajibkan untuk melakukan screening HIV, ada tes darah HIV dulu. Dan ada program untuk ibu-ibu hamil terutama, itu ada program triple eliminasi dari pemerintah. Jadi semua ibu hamil di trimester pertama itu diwajibkan untuk melakukan tes darah HIV, sifilis sama hepatitis. Nah, jadi program-program screening ini yang membuat akhirnya selain kesadaran yang saya sampaikan tadi, akhirnya kawan-kawan kita yang baik memiliki perilaku yang beresiko maupun yang terdampak bisa kita temukan atau bisa kita lakukan upaya-upaya bagaimana supaya mereka akhirnya tidak jatuh ke stadium AIDS-nya gitu. Nah, mengenai gejala awal HIV/AIDS seperti apa sih Pak, biar lebih mendalam lagi kepada masyarakat seperti itu? Untuk gejala awal kita tidak pernah bisa pastikan, karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa AIDS itu adalah acquired immunodeficiency syndrome. Jadi acquired itu adalah sekumpulan gejala, kita tidak berani pastikan, karena ketika kita berbicara penyakit secara umum, setiap penyakit itu kan memiliki ciri khas tersendiri. Iya. Kalau saya bangkes-bangkes, keluar ingus dari hidung, sudah tidak perlu kemana-mana, saya flu. Gitu. Iya.
sudah identik gitu. Tapi ketika orang dengan HIV, apapun yang mereka rasakan sakitnya itu akan berkepanjangan. Pilek bisa jadi pileknya lama. Nama sakitnya ya pilek. Tapi karena daya tahan tubuhnya yang diserang, jadi pileknya jadi lama. Batuknya bisa lama, diarenya bisa lama. Dan itu tidak bisa kita lihat kecuali memang statusnya dia sudah HIV positif, kemudian akan muncul gejala-gejala seperti itu. Nah, tapi yang umum biasanya terjadi pada teman-teman kami yang terinfeksi HIV, ya penurunan berat badannya yang drastis sudah pasti, kemudian batuknya yang berkepanjangan itu lebih sering, kemudian muncul bercak-bercak merah kehitaman di kulit. Kemudian kadang sampai kayak orang tilas itu ya, ada sarkoma Kaposi, kemudian di lidahnya ada jamurnya. Nah itu identik kalau dia memang terinfeksi HIV-nya, tapi tidak bisa kita pastikan juga sebelum melakukan mereka tes ya. melakukan tes darah. Ya. Kalau tes itu ditanggung oleh BPJS, asuransi swasta? Untuk saat ini karena program pemerintah, kemudian BPJS juga memberikan akses kemudahan untuk semua pemilik BPJS bisa melakukan pemeriksaan darah. Tesnya. Di layanan kesehatan yang kita punya ya. Tapi kalau ke swasta ya tetap ya harus bayar juga. Jadi jangan khawatir sahabat Buleleng, sahabat Bikom yang ingin melakukan tes HIV atau AIDS mungkin supaya tenang juga karena perilaku hidupnya juga ya mengarah ke sana, silahkan nanti bisa menghubungi Vaskes yang ditanggung oleh BPJS. Nah Pak Riko, saya mendengar itu ada istilah ODA. Nah, apa itu ODA? Istilah ODA sekarang sepertinya diperbaharui dengan ODIP, tapi maknanya sama. ODA itu orang dengan HIV. Ya, terus kalau ODIP itu orang dengan HIV. Setahu saya kenapa ada ODA dan ODIP sebenarnya sebagian yang sama ya, karena ketika kita berbicara tentang ODA, orang dengan HIV itu mereka yang sudah menunjukkan gejala. Tapi kalau yang ODIP mereka yang belum ada gejalanya ataupun mereka yang sudah ada gejala tapi sudah kembali pulih. Artinya ketika dia sudah masuk ke stadium 3, sudah sakit-sakitan, diarenya lama, penurunan berat badannya sudah drastis, kemudian pernah dirawat bolak-balik, tapi ketika dia rutin melakukan pengobatan dia akan pulih kembali. Artinya kondisi fisiknya akan seperti kita pada umumnya itu. Jadi singkatnya sekali ya ODA itu orang dengan HIV. Jadi orang yang dinyatakan sudah terinfeksi virus HIV. Itu ODA. Di masyarakat itu kan sering sekali memang HIV ini kalau tidak salah menular ya Pak Riko ya. Nah bagaimana sih cara penularan dari HIV ini? Apakah bisa mungkin ada sahabat Buleleng dengan salaman aja saya bisa ketularan atau bagaimana Pak? Untuk HIV cara penularannya memang khusus ya, tidak seperti penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi HIV itu bisa menular melalui kontak secara langsung. Jadi secara umum biasanya kami memberikan pemahaman pada semua masyarakat bahwa HIV itu bisa tertular melalui hubungan seksual yang beresiko. Jadi hubungan seksual yang beresiko seperti apa adalah hubungan seksual yang bukan dengan pasangan kita, yang melakukan hubungan seksual dengan pasangan-pasangan di luar pasangan tetapnya tanpa menggunakan alat pengaman. Kemudian penularan yang kedua bisa melalui ibu hamil yang terinfeksi pada janin yang dikandungnya. Jadi ibu hamil yang terinfeksi ketika dia mengandung memungkinkan akan menularkan ya, memungkinkan dalam tanda petik. Jadi tidak secara otomatis ketika ibu itu positif HIV kemudian anaknya wajib harus positif juga, harus terinfeksi juga. Tidak seperti itu. Jadi memungkinkan bisa terjadi penularan, bisa juga tidak terjadi penularan. Terus kemudian yang ketiga penularannya melalui jarum suntik yang tidak steril. Jadi ya kita bersyukur saat ini semua teman-teman di Vaskes, semua teman-teman di tenaga kesehatan sudah selalu menggunakan jarum yang sekali pakai. Jadi sudah tidak ada yang bergantian. Penegasannya adalah mereka akan bisa tertular ketika menggunakan jarum suntik yang tidak steril, yang dipakai bersama-sama. Kalau dulu umum biasanya kawan-kawan penasun, pengguna narkoba suntik kan biasanya pakai satu jarum rame-rame, bergantian. Itu yang umum. Dan sekarang bersyukur kemudian kalau di transfusi darah juga memungkinkan. Karena penularan HIV bisa terjadi karena darah yang tercemar virus HIV dimasukkan ke dalam tubuh kita. Jadi 4 cara penularannya. Yang terakhir ketika saya berbicara tentang transfusi ya memang di situ ada medianya.
Iya. Kita juga bisa tertular, tapi mengkhusus pada darah yang tercemar. Dan kawan-kawan di PMI sebelum melakukan transfusi kepada orang lain, ketika kita donor ya. Jadi kalau saya misalnya mau donor darah, sebelum diberikan ke orang lain, darah kita di screening terlebih dahulu. Iya. Ada pemeriksaan. Mungkin banyak masyarakat yang ketika datang donor disuruh mengisi inform consent ya. Iya. Jadi apakah mau disampaikan, ada tes bilisnya, ada HIV-nya, ada hepatitisnya. Jadi ketika darah tersebut memang sudah aman, akan didistribusikan atau akan ditransfusikan ke orang lain. Demikian. Jadi ada 4 cara penularannya. Dan yang sering terjadi di masyarakat adalah ketika pemahamannya yang masih keliru, kemudian menyampaikan bahwa hal-hal yang kontak sosial itu bisa menularkan. Kayak tadi misalnya Bu Dewi menyampaikan, apakah salaman bisa menularkan? Kita pakai satu piring makan bersama pun tidak menularkan. Karena penularannya harus melalui kontak secara langsung seperti 4 cara yang saya sampaikan tadi. Makan bareng, mau mandi bareng. Kita bayangkan kalau misalnya berenang bareng kita tertular. Ayo kita main ke kolam renang. Ada satu yang nyemplung dengan HIV, kemudian yang datang bareng-bareng semua tertular. Itu tidak. Jadi masih ya. Jadi yang jelas saya tegaskan kembali bahwa penularan HIV hanya melalui 4 cara seperti yang saya sebutkan tadi. Transfusi darah yang tercemar, penggunaan jarum suntik yang tidak steril, ibu hamil yang terinfeksi pada janinnya, dan hubungan seksual yang berisiko. Oke. Nah, mengenai yang tadi apa udah jelaskan kan 4 cara penularan ya. Nah, apakah udah ada obat nih Pak terkait untuk tentang HIV-nya ini? Untuk saat ini sebenarnya sudah dari sekian tahun yang lalu, saya lupa 2000 berapa ya. Saya mendampingi teman di Singaraja tahun 2004-2005 itu sudah ada kawan saya di Singaraja ini sudah konsumsi obatnya. Jadi HIV/AIDS itu sudah ada obatnya. Nah, cuman terkadang persepsi masyarakat ketika kita berbicara tentang obat, penyakitnya bisa disembuhkan. Enggak. Karena kalau kita berbicara tentang penyakit, AIDS itu, HIV/AIDS itu adalah penyakit yang kronis. Penyakit yang bisa diobati tetapi tidak bisa disembuhkan. Berarti untuk penyakit ini berarti seumur hidupnya. Seumur hidup ada di dalam tubuh. Apalagi penyakit yang seumur hidup kita pegang kalau kita mau berbicara tentang penyakit untuk meyakinkan masyarakat. Apakah orang bisa sembuh dari darah tinggi? Kencing manis? Gagal ginjal itu kan penyakit kronis, jantung itu kan penyakit kronis juga. Jadi penyakit yang penyakit yang tidak bisa disembuhkan tetapi bisa ditanggulangi dengan pengobatan. Dan HIV pun seperti itu. Jadi ketika orang terinfeksi HIV, orang tersebut wajib diberikan obat. Nama obatnya adalah ARV, antiretroviral virus. Jadi obat yang bisa bekerja untuk menekan perkembangan virusnya sehingga teman-teman yang sudah konsumsi itu keadaan fisiknya bisa kembali seperti semula. Dan seperti pada obat-obat penyakit kronis yang lainnya, obat ini juga harus diminum rutin seumur hidup, tepat waktu, dan tidak boleh putus. Jadi yang jelas obatnya sudah ada, tidak bisa dibeli di apotek manapun, hanya disediakan oleh pemerintah. Dan sekalian saya informasikan bahwa di Singaraja di rumah sakit umum sudah ada ARV-nya. Kemudian setahun, kalau tidak salah 2 tahun belakangan ini, kawan-kawan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng juga sudah menjadikan puskesmas untuk PDP. Jadi semua teman-teman yang mau melakukan tes darah sama pengobatan bisa dilakukan di puskesmas. Kurang lebih 22 puskesmas kalau tidak salah, 22 atau 23 sudah memiliki layanan untuk pengobatan pada teman-teman yang terinfeksi HIV. Nah Pak Riko, jadi setahu saya di masyarakat itu kan masih aja ada stigma bahwa kita tuh takut mungkin untuk memeriksakan diri, atau mungkin bagi yang sudah merasakan gejala-gejala seperti itu untuk berobat karena takut malu ya istilahnya, takut dijauhi oleh orang lain atau sekitar kita. Nah, bagaimana menurut Pak Riko cara-cara mungkin yang bisa diambil oleh sahabat Buleleng kalau merasa ingin mencari informasi lah dulu, mungkin ingin mengikuti tes itu bagaimana? Apakah ada mungkin kontak khusus yang bisa dihubungi atau memang hanya dengan datang langsung ke puskesmas atau ke rumah sakit aja? Silakan. Iya, terima kasih Bu Dewi. Jadi berbicara tentang stigma dan diskriminasi, kalau misalnya kita berbicara tentang stigma dan diskriminasi, apapun
bisa terjadi di masyarakat terkait dengan stigma dan diskriminasinya ini. Jangankan HIV, jadi penyakit-penyakit yang lainnya pun bisa mendapatkan perlakuan stigma. Cuman terkadang kan ketika ada stigma, ada diskriminasi pada teman-teman kami yang terinfeksi kan kecenderungannya lebih ekstrim ya. Iya, betul. Jadi tidak diberikan terlibat dalam kegiatan sosial dan sebagainya. Nah jadi kalau seperti yang saya sampaikan tadi, penularnya hanya melalui 4 cara, apakah kita perlu melakukan diskriminasi? Apakah setiap ODA kita selalu ajak berhubungan seks? Kan tidak. Apakah setiap ibu hamil kita juga harus bertanggung jawab sama kehamilannya? Kan tidak juga. Nah jadi kesadaran masyarakat yang seperti ini yang perlu kita bangun bersama. Terus apa yang menyebabkan akhirnya teman-teman kami menarik diri atau mundur dari pemeriksaan darah, ya salah satunya karena masih adanya stigma dan diskriminasi. Kemudian pemahaman yang keliru ketika memang pemerintah atau kita sendiri juga menyampaikan informasi yang serem-serem terkait dengan HIV. Kalau dulu kan HIV serem dengan tengkorak, kemudian dengan dewa mautnya yang bawa kampak itu. Seolah-olah ketika orang terinfeksi HIV sudah meninggal. Jadi hemat saya ketika memang ini sudah menjadi bagian dari hal yang umum di masyarakat, karena kalau saya berbicara tentang stigma dan diskriminasi, okelah kalau mereka memiliki perilaku yang beresiko, suka gonta-ganti pasangan, atau mungkin yang tren di Buleleng ini kan kita banyak ada lokasi-lokasi hotspot yang kita sebut, ada lokasi-lokasi yang memang rentan terhadap prostitusi, ada di kafe, ada di warung tua, kemudian ada di tempat-tempat tertentu yang kayak sekarang ini yang lagi rame di aplikasi hijau. Jadi itu yang sudah umum kita dapatkan bahwa di situ tempat transaksi seksual. Ya kita tidak perlu cemas lagi atau kita tidak perlu lagi melakukan stigma dan diskriminasi. Oke, kalau mereka memiliki perilaku yang beresiko, kita bayangkan bagaimana kalau dia adalah seorang ibu rumah tangga. Kita bayangkan juga bagaimana kalau dia seorang anak yang akhirnya terinfeksi HIV, apakah wajib juga kita diskriminasi atau stigma? Dan untuk teman-teman memang yang menginginkan melakukan pemeriksaan darah, bisa saja langsung ke layanan kesehatan. Karena nanti pemeriksaan HIV ini tidak sama dengan pemeriksaan penyakit yang lainnya. Ketika datang, saya mau periksa gini langsung diambil darahnya. Tapi ketika kita berbicara HIV ada prosedur yang harus dilalui dulu. Jadi ketika dia datang ke layanan, teman-teman konselor kami di setiap puskesmas siap, jadi diberikan konseling, diberikan pemahaman dulu tentang HIV/AIDS, kemudian diminta kesiapannya untuk melakukan tes darahnya, kemudian nanti juga ditanya tindak lanjutnya ketika nanti Anda terinfeksi HIV apa yang akan Anda lakukan. Nah, kalau saya yang kebetulan konselor juga ketika dia menyampaikan kalau saya HIV biar tidak sendiri, saya akan bagi-bagi sama orang lain, saya akan ajak semua teman-teman perempuan di sini gitu misalnya, ya kita akan cut, kita tidak akan bantu. Ketika dia punya motivasi, ketika saya HIV saya akan melakukan pengobatan. Nah, itu bagian dari penilaian kami untuk bisa dia melakukan tes darah. Dan selama ini memang konfidensial yang kita jaga. Dalam proses konselor itu ada kerahasiaan yang kita jaga. Di teman-teman layanan puskesmas, rumah sakit pun itu tidak akan pernah. Sampai saat ini saya bergerak di HIV/AIDS belum pernah ada teman-teman yang sampai akhirnya membocorkan secara vulgar. Kebanyakan penilaian masyarakat sekarang. Nah, cerita sedikit, kalau dulu saya datang ke satu wilayah, kemudian dia akan menanyakan tentang cari siapa, kemudian saja nih menegaskan bahwa benar enggak yang saya cari itulah orang HIV, itu zamannya dulu sekali. Tapi ketika sekarang saya datang ke satu wilayah, bahkan mereka yang menyampaikan, ini bekene Pak Riko, setelah ini bisa nih kena, setelah ini bisa nih kena, kenapa ditawang Pak? Ya karena mereka tahu jaringan seksualnya, mereka tahu bahwa orang yang kita cari ini adalah orang yang kita dampingi ini adalah orang yang memiliki perilaku yang beresiko, punya selingkuhan ini, suka ke kafe dengan ini, ya, jadi istrinya ini pernah pakai dan sebagainya. Jadi mereka sudah paham semua. Walaupun sampai saat ini juga kita tidak menutup mata bahwa ada juga beberapa teman-teman yang masih mendapatkan stigma dan diskriminasi. Yang kami lakukan ketika teman kami ada stigma dan diskriminasi, kita akan kuatkan bahwa pada akhirnya stigma dan diskriminasi akan dikalahkan oleh waktu saat memang Anda mau melakukan pengobatan yang benar. Karena ketika diskriminasi itu muncul kan ketika mereka sedang jatuh sakit, kemudian muncul gejala-gejalanya memang agak sedikit serem.
Jadi seperti orang gagal ginjal misalnya hitam pucat sampai matanya cekok, orang takut. Itu tapi ketika dia mau melakukan pengobatan akhirnya kembali berangsur-angsur setelah sekian tahun pulih, ya orang bahkan tidak akan percaya. Masa ente bidan kena HIV juga? Sekarang jangannya di biasa. Nah, yang itu yang terjadi. Jadi kami di konselor maupun teman-teman di penggiat HIV lainnya, karena di sini tidak hanya saya yang bergerak di Kabupaten Buleleng, ada teman-teman dari komunitas G dan Waria, kemudian ada kawan-kawan di Yayasan Gaya Dewata, ada teman-teman di Yayasan Spirit Paramacita yang melakukan kegiatan di Kabupaten Buleleng. Jadi ketika muncul stigma dan diskriminasi pribadi, motivasi yang kita berikan. Tapi ketika di masyarakat muncul yang seperti itu, ya kami mengupayakan untuk melakukan kegiatan sosialisasi pada masyarakat, memberikan pemahaman lah pada masyarakat. Mungkin seperti itu, Bu Dewi. Oke, jadi intinya itu adalah edukasi dan sosialisasi itu memegang peranan yang penting ya Pak Riko ya, dan juga sinergi dari semua pihak itu memegang peranan penting untuk menyadarkan masyarakat bahwa stigma ini yang harus kita mungkin rubah ya. Betul. Pak ya. Ya. Jadi dengan demikian secara tidak langsung nanti masyarakat itu akan memperoleh pengobatan mungkin atau juga bisa ikut dalam upaya mencegah penyebaran atau penularan HIV ini ya Pak Riko. Nah, jadi saya tambahkan sedikit. Tadi terkait dengan stigma dan diskriminasi, ketika memang pemahaman masyarakat yang masih minim kita akan berikan pemahaman. Cuman kan di Buleleng ini terkenal dengan Moboye. Saya tidak menganggap itu hal yang buruk, itu luar biasa. Karena kita melihat bahwa Moboye ini kritis, masa ada HIV, kengken goban HIV ini kan kadang-kadang banyak saudara-saudara kita yang ya kita akan sampaikan bahwa orang HIV dengan seperti ini, gejalanya seperti ini, mungkin jelemane. Nah, yang seperti ini merupakan bagian dari pemberdayaan yang kami lakukan di Yayasan Citra Indonesia. Kami biasanya melibatkan teman-teman HIV untuk berbicara langsung. Jadi ada testimoni, jadi kita hadirkan bukan untuk publish, bukan untuk mengekspos. Sebelum mereka hadir pun berbicara di depan publik, kita sampaikan bahwa ini bukan untuk publikasi, hanya untuk memberikan pemahaman pada masyarakat, hanya sekedar sharing. Dan kalau dia sepakat, kita tidak bisa paksakan. Kalau dia tidak mau ya sudah, tapi kalau mau mereka kita libatkan. Ada program pemberdayaan di kami untuk melibatkan teman-teman ODA untuk testimoni. Nah, kalau dari pengalaman Pak Riko selama bergelut di Yayasan Peduli AIDS ini, bagaimana perkembangan dari tahun ke tahun tentang HIV AIDS di Buleleng ini, Pak? Kalau sampai sekarang ini sebenarnya HIV AIDS itu kan sudah bukan isu yang seksi lagi ya. Karena 2019 tabrak COVID, kemudian ada juga isu narkoba yang mulai ramai saat ini Kabupaten Buleleng. Kemudian muncul lagi kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Buleleng. Jadi sampai sekarang kalau selama kami melakukan kegiatan, kalau dilihat dari besaran kasusnya stuck. Artinya dalam hitungan bulan itu 10-15 orang kasus baru yang kita temukan. Kasus baru yang kita temukan. Cuman untuk pastinya jumlah dan berasal dari kecamatan mana itu kewenangan dari kawan-kawan dinas kesehatan untuk menyampaikan. Karena ada sekian 22 puskesmas, 1 kesehatan, datanya akan diolah di situ. Tapi yang jelas selama kami melakukan kegiatan, temuan-temuan kasus yang kita lihat itu kalau dari jumlahnya tadi saya sampaikan 10-15 kasus yang muncul baru. Kemudian yang menarik sekarang kan ada pergeseran umurnya. Kalau dulu di usia 5 tahun belakangan ini, kalau dulu usianya 35 tahun ke atas, sekarang sudah usia 17, 19 sampai 35 yang paling banyak yang kita temukan. Di usia usianya cukup usia yang sangat produktif sekali. Baik itu memang mereka baru tamat sekolah, ada yang sudah baru melakukan kegiatan. Kemudian kalau dilihat dari latar belakang profesi hampir rata. Jadi HIV tidak bisa mengenal kalau profesi saya seperti ini saya tidak kenal. Jadi sepanjang mereka melakukan perilaku yang beresiko, ya siapapun bisa tertular. Termasuk ibu rumah tangga yang mendapatkan dampak. Dan sampai saat ini saya masih punya anak 19 anak yang terinfeksi HIV. Sekarang akan menginjak ke kelas mau naik ke SMA. Itu kita dampingi dari baru lahir ke SMA. Sekarang
usia 6 tahun sekolah, 6 tahun SD 12, SD ke SMP 15-16 tahun lah mereka sudah terinfeksi HIV dan sampai sekarang masih bertahan. Itu anak-anak loh yang baru dilahirkan dari orang tuanya usia 8 bulan, 1 tahun, 2 tahun kita temukan terinfeksi HIV. Sekarang pengobatan sampai sekarang masih bertahan. Baik Pak Riko, menarik sekali perbincangan kita, dan juga nanti setelah jeda ini kita akan mengulik lebih dalam mengenai perkembangan HIV/AIDS khususnya dari ibu hamil kemudian anak-anak yang baru lahir ya dari rentang usia. Tapi sahabat Buleleng, sahabat Bikom, kami jeda dulu. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Bikom bincang komunikasi, buletin dari Kominfo Sakti, mengupas fakta sehari-hari, narasi para ahli terpercaya. Persembahan buat Buleleng, podcast kita cermati, dari bumi Panji Sakti, dengan hati penuh inspirasi. Sahabat Bikom, kembali lagi masih dengan narasumber kita pada pagi hari ini ya, dengan Bapak Made Riko. Baik Pak, nah kita lanjut ya. Mengenai yang tadi Bapak jelaskan, yaitu tentang Oda yang baru lahir nih Pak. Nah, bagaimana sih mengetahui bahwa orang itu udah tahu gitu bahwa itu kan dibilang terinfeksi ataupun tidak. Nah, apakah ada beberapa tes yang dilalui seperti itu, Pak? Ya, mungkin dari awal bisa saya sampaikan, Mbak. Kalau penularan HIV kan bisa melalui ibu hamil yang terinfeksi pada janin yang dikandungnya, dan ini tidak otomatis. Memungkinkan bisa terjadi dan bisa tidak. Kenapa bisa terjadi? Terkadang ada beberapa masyarakat yang dampingan kami yang belum melakukan tes darah HIV, kemudian melahirkan, belum melakukan pemeriksaan HIV, pada saat akan melahirkan ada screening, baru ketahuan sejak mereka akan melahirkan. Ini memungkinkan. Karena ketika kita berbicara tentang penularan HIV melalui ibu hamil ke bayinya kan ada 3 cara. Jadi pada saat dalam kandungan si anak bisa tertular janinnya, kemudian pada saat proses melahirkan itu bisa terjadi, dan pada saat menyusui. Jadi itu yang memungkinkan, karena di 3 fase yang tadi itu kan terjadi proses pertukaran cairan di situ. Nah, kalau misalnya mereka sudah sejak awal melakukan pemeriksaan, dari sekarang ini yang triple eliminasi ini kan di semester pertama, ketika dia ketahuan terinfeksi HIV kita berikan pengobatan. Dan obat ini akan bekerja untuk menekan perkembangan virusnya sehingga meminimalkan anak tersebut bisa tertular. Kemudian apakah pada saat melahirkan dia harus melahirkan normal? Tidak, kita bantu dengan sesar. Jadi dengan sesar itu bisa untuk minimalisir terjadinya penularan. Mungkin ada beberapa ibu-ibu yang melahirkan secara normal itu kan pelukaan wajib, pasti ya. Di situ kulit bayi sangat sensitif sekali. Bisa terjadi goresan, kena tangan sedikit saja, atau mungkin kena serempet bulu misalnya, ya bisa terluka. Di situ kemungkinan terjadi pertukaran cairan. Kemudian pada saat menyusui sudah pasti, karena ketika bayi menyusui kan tidak hanya menyedot, tapi di usia 3-4 bulan itu kan sudah mulai menggigit itu. Terus rentan ibu-ibu yang menyusui juga terjadi pelukaan. Nah, kenapa dilakukan sesar? Ketika sesar kan bisa meminimalkan, karena kan perut ibunya yang udah, kemudian bayinya yang diangkat. Jadi paling tidak bisa lebih aman lah dari penularan. Itu yang terjadi. Nah, ketika memang bayi tersebut sudah terinfeksi HIV, biasanya dari awal ada yang umur 4 bulan, 6 bulan sudah menunjukkan gejala. Ada yang baru usia 8 bulan atau 1 tahun baru menunjukkan gejala, atau ada yang baru 2 tahun baru menunjukkan gejala. Tetapi yang menjadi kewajiban kami di Yayasan Citra Usaha Indonesia bekerja sama dengan teman-teman di pelayanan kesehatan, ketika memang ada seorang ibu yang terinfeksi HIV melahirkan, kemudian di usia 18 bulan, jadi 1,5 tahun itu kita wajibkan untuk melakukan tes darah. Karena kalau misalnya dari lahir dia tes HIV, hasilnya pasti akan positif. Karena kan antibodi ibunya masih nempel di bayinya. Ketika usia 1,5 tahun baru kita tes, atau paling tidak umur 2 tahun kita tes. Kalau misalnya hasilnya sudah negatif pada tahun itu,
pada tes pertama, ya kami kembalikan pada ibunya apakah mau dilanjutkan. Karena biasanya yang kami anjurkan adalah 2 kali tes. Jadi tes pertama kalau hasilnya negatif, kita lanjutkan mungkin 6 bulan lagi, setahun lagi, 6 bulan untuk meyakinkan. Untuk meyakinkan kalau anak yang terlahir ini tidak terinfeksi HIV. Sekalipun pada akhirnya ketika kita tes darah berulang hasilnya dengan positif, ya kita akan lihat perkembangannya. Jadi kita berikan motivasi si ibu untuk bisa melakukan pola tumbuh kembang anaknya dengan baik, dengan memberikan nutrisi dan sebagainya. Dan pada akhirnya ketika memang adik-adik kita yang terlahir dengan istimewa, yang lahir karena HIV itu, ketika usia ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun sudah mulai pengobatan. Jadi obatnya juga tidak seperti obat-obat yang umum ya. Jadi jenis obatnya sama. Kemudian dosisnya. Karena yang membedakan setahu saya kan berat badan menentukan dosisnya. Kemudian jenis obatnya sama tapi diberikan dosis tertentu. Dan itu juga diwajibkan minum seumur hidup. Jadi sampai saat ini, kalau tadi saya menceritakan bahwa ada salah satu anak kami yang sekarang menginjak ke SMA, sampai sekarang dia minum obat. Dan dia masih beraktivitas seperti biasa Masih dengan kita ya? beraktivitas seperti biasa. Masih ada di lingkungan kita. Masih tetap bersekolah, masih sama kedua orang tuanya. Masih. Dengan kondisi fisik yang Dengan kondisi adik-adik kita yang sekolah SMP SMA pada umumnya lah, mereka suka ngumpul bareng, jalan bareng, nggak masalah. Mereka tetap jalan karena kan seperti yang saya katakan tadi, orang HIV ketika dia sudah pengobatan kan kondisinya kembali seperti semula. Jadi tidak ada ciri khas yang memang kita klaim bahwa dia itu AIDS itu terus kemudian seumur hidup gejalanya akan kelihatan, nggak bisa. Dia pasti akan pulih kembali. Nah, kalau untuk remaja-remaja saat ini, Pak Riko, khususnya yang remaja kita yang rentan sekali dengan pergaulan bebas ya saat ini. Nah, bagaimana perkembangan untuk penularan HIV/AIDS di Kabupaten Buleleng ini dilihat dari pergaulan remaja-remaja kita khususnya di Buleleng ini? Iya, terima kasih Bu Dewi. Jadi nyenggol sedikit karena saya selain di HIV/AIDS di Yayasan Citra Usaha Indonesia, saya juga terlibat di penggiat perlindungan perempuan dan anak. Saya bergabung di Dinas Pelayanan Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi di situ kalau saya sendiri di situ melihat bahwa memang perkembangan anak-anak kita di usia remaja ini kan sangat rentan sekali. Jadi akibat kurangnya pengawasan, kemudian mereka melakukan pergaulan-pergaulan yang di luar nalar. Kemudian akses informasi yang lebih gampang, sehingga mereka lebih gampang untuk melakukan sesuatu yang memang sudah menjadikan apa namanya ya, di luar nalar lah, seperti orang sudah melewati usianya mereka. Kita coba ke belakang terkait dengan apa yang terjadi di kawasan tercinta kita ini. Ada kasus-kasus kekerasan seksual ya. Iya. Jadi yang paling yang sering ya, kalau saya bilang ekstrim, kalau yang perdana mungkin ekstrim ya, tapi karena sudah terlalu sering, ada satu perempuan digagahi sama orang laki-laki. Ada satu anak-anak kita kemudian disetubuhi sama 11 orang. 3 orang kan itu hal yang sangat ekstrim buat kita, dan itu memang terjadi. Nah, dari mana mereka mendapatkan pemahaman-pemahaman seperti itu? Ternyata karena pergaulan, kemudian mudahnya melakukan akses pornografi di situ, kemudian adanya keterbukaan akses yang gampang sekali. Karena kalau dulu misalnya zamannya tidak ada gadget, kita mau janjian sama perempuan agak sedikit susah. Kalau sekarang tanpa batas waktu. Karena ketika kita berbicara tentang kejadian, kenapa sih adik-adik kita jam 11, jam 12 masih pegang gadget? Kan itu yang terjadi. Karena kejadiannya kan kadang-kadang jam 1 malam, jam 12 malam. Kok masih bisa janjian? Nah itu. Jadi kalau tadi seperti saya sampaikan bahwa sebelum saya bergabung di perlindungan perempuan dan anak di Yayasan Citra Usaha Indonesia, kami pernah melakukan pendampingan pada orang dengan HIV dengan usia 17 tahun. Dan itu sama sekali di luar nalar saya ketika melihat, karena kan kalau kita berbicara tentang HIV, dia sudah muncul gejalanya, berarti kita tarik mundur 3 tahun saja lah. Di usia 17 tahun kurang 3 berarti kan 14 tahun itu mereka sudah melakukan hubungan seksual. Saya masih kurang yakin, ternyata setelah saya konseling ya memang iya.
Jadi dari SD mereka sudah melakukan hubungan seksual. Jadi sudah menjadi kebiasaan dan itu tidak diketahui. Dan akhirnya ketika bergabung ke perlindungan perempuan dan anak, itu memang nyata. Kita temukan anak-anak SD yang sudah biasa, karena mohon maaf, satu kasus hubungan seksual persetubuhan anak biasanya sebelumnya dia sudah pernah melakukan pelakunya. Saya biasa Pak melakukan dengan ini, taunya dari mana. Bahkan seperti yang saya sampaikan tadi, sekarang ini kita tidak tutup mata di aplikasi Jo pun. Kalau kita mau pelan-pelan buka, lihat realnya sekali, anak-anak SMP pun sudah menggunakan aplikasi itu. Bukan hanya sebagai pengguna, dan mereka ada di situ untuk menjajakan diri. Karena kan aksesnya gampang, kemudian mungkin buat mereka confidence, rahasianya juga terjamin. Nah, tapi kan kadang-kadang bocornya akhirnya orang-orang pada tahu, masyarakat pada tahu, karena mereka pikir yang pakai hanya kita-kita saja. Tapi ternyata banyak CCTV yang muncul di situ. Nah, jadi saya melihat bahwa sekarang ini pergeseran nilai ya, terutama terkait dengan seksual, itu yang perlu kita tingkatkan. Karena ketika saya pun memberikan pemahaman, kalau ke tingkatannya SMP kita jarang berbicara tentang HIV/AIDS, tapi kita lebih cenderung berbicara tentang kesehatan seksual. Karena yang paling penting buat kami adalah ketika kita mengetahui bahwa kita punya organ seksual, kita tahu nama organ seksualnya, kemudian tahu fungsinya dan tahu bagaimana cara merawatnya. Dan itu buat kami merupakan satu bagian upaya supaya anak-anak kita terhindar dari seks bebas sampai kena penyakit kelamin dan HIV. Itu Bu Dewi. Jadi sebenarnya miris juga ya Pak Riko ya, kondisi saat ini, Bu. Situasi saat ini. Nah, mungkin sebelum kita tutup Pak Riko, jadi terakhir ini saya ingin tahu apakah mungkin untuk para penderita HIV atau AIDS ini bisa hidup normal ketika menyandang HIV ini, dan bagaimana sih peran dari si virus ini untuk kekebalan tubuh dia, si penyandang HIV/AIDS ini? Sejauh ini kami di Yayasan Citra Usaha Indonesia sampai saat ini masih melakukan pendampingan. Jadi seperti yang dari awal saya sampaikan, ketika memang mereka memiliki kesadaran untuk melakukan pengobatan, kemudian rutin, patuh, tepat waktu, mereka akan kembali biasa datang ke masyarakat. Interaksi, pekerjaan, profesi apapun masih bisa dilalui. Masih bisa dilalui. Cuman sayangnya di dalam tubuhnya itu aja masih ada virusnya. Ya. Nah, sekarang ada namanya tes viral load, tes untuk mendeteksi jumlah virusnya di dalam. Kadang-kadang teman-teman yang sudah kebanyakan teman-teman yang sudah rutin minum obat, tidak memiliki beban psikis, karena kan beban psikis juga sangat mempengaruhi. Kebanyakan sudah tidak terdeteksi virusnya. Tapi apakah itu harus menghentikan mereka minum obat? Tidak. Mereka harus tetap minum obat. Nah, jadi apa yang dipertanyakan sama Bu Dewi tadi, bahwa mereka kembali berinteraksi ke masyarakat seperti biasa. Apakah di Kabupaten Buleleng ada oknum berbaju loreng, oknum baju coklat-coklat terinfeksi HIV? Ada. Ya, karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa tidak semua HIV tidak melihat dari profesi apa yang dia lihat. Apakah dia masih tetap latihan? Selama ini saya kontak, sehat Bang, masih tetap, saya sekarang masih latihan, saya sekarang ditempatkan di sini. Masih bisa mereka beraktivitas. Kawan-kawan saya ada yang sampai yang sekarang tren untuk jaga body, ikut nge-gym. Masih kelihatan masih bisa tetap berolahraga, mau ngapain pun mereka bebas. Benar-benar hidup normal. Benar-benar normal seperti orang. Makanya saya bilang tadi, saya tadi sempat sampaikan, terkadang mereka ketika diskriminasi terinfeksi HIV dengan gejala-gejala yang muncul, kemudian mereka minum obat, patuh selama sekian tahun, gejalanya sudah hilang dan kembali normal. Orang yang mendiskriminasi itu yang kebingungan. Sajahan sih kena HIV aja, ingin kembali hal seperti itu. Dan itu biasanya kami jadikan role model untuk teman-teman lebih semangat. Dan pertanyaannya tadi, bahwa orang HIV biasa hidup normal, tidak masalah. Karena interaksi sosial tidak akan menularkan. Bahkan yang terpenting adalah bagaimana kita semua stakeholder, kemudian semua yang terlibat di Buleleng ini bisa memberikan motivasi. Karena ketika kita berbicara HIV bukan vonis mati,
yang buat mereka cepat mati adalah ketika mereka tidak diperlakukan secara buruk. Ada stigma, ada diskriminasi, dikucilkan. Yang membuat mereka sakit adalah ketika mereka mikir bahwa orang ini ngomongan, akhirnya dia jatuh sakit. Ya, sekali lagi, kalau memang memungkinkan, kita paham bahwa HIV itu tidak menular melalui kontak sosial. Ayo kita sama-sama berikan motivasi. Kita kuatkan kawan-kawan kita yang terinfeksi HIV. Ya. Terima kasih. Wah, suatu yang memberikan motivasi juga. Jadi itu yang hal terpenting juga untuk yang pengidap ODA itu Pak ya. Sangat betul. Jadi untuk masyarakat luar jadi lebih paham lagi apa itu HIV, AIDS itu apa dan apa perbedaannya dan bagaimana sih cara penularannya dan juga tentu dengan ada obatnya juga ya. Dan apalagi juga. Jadi maaf saya potong sedikit. Okay, jangan katakan baru ada obatnya kita harus bebas melakukan Jadi paling tidak teman-teman yang sudah terlanjur terinfeksi bisa melanjutkan kehidupannya. Terima kasih. Oke, siap. Makasih Bapak. Ya, jadi untuk masyarakat Buleleng untuk lebih mencermati lagi bagaimana sih penularan-penularan yang ada di lingkungan sekitar, terutama pada diri kita sendiri juga bagaimana untuk menjaga kesehatan kita lebih lanjut ya. Nah, terima kasih Bapak Riko untuk kesempatan pada pagi hari ini untuk hadir di acara Bikom kita. Jadi untuk selanjutnya kita tutup kegiatan kita pada hari ini. Sampai jumpa.